Selebgram Issa Zega resmi dinyatakan bersalah dalam kasus pencemaran nama baik terhadap pengusaha Shandy Purnamasari. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, Malang, Jawa Timur menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan penjara serta denda 10 juta rupiah kepada Issa Zega. Jika denda tersebut tidak dibayarkan, hukuman akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Dalam putusannya, Majelis Hakim juga mempertimbangkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Issa Zega selama 2 bulan yang akan dikurangkan dari total hukuman. Meski begitu, Hakim memutuskan bahwa Issa Zega harus tetap berada dalam tahanan selama menjalani proses hukuman lebih lanjut. Menanggapi putusan tersebut, Issa Zega menyatakan dirinya tidak akan mengajukan banding. Dalam pernyataan resminya, Issa mengaku pesimis bahwa upaya banding akan membuahkan hasil. Ia menyebut bahwa mengajukan banding hanya akan menjadi langkah yang sia-sia, sehingga ia lebih memilih menerima putusan tersebut dengan segala konsekuensinya. Lantas, atas dasar apa yang membuat Issa Zega tak ingin banding? Menyatakan terdakwa Andrena Issa Zega bin Asadul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran, seperti mana dalam dakwaan alternatif ke-1 penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dan denda sejumlah 10 juta rupiah. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Jadi ketika divonis 3,5 tahun, dan kalau si Issa Zega ini nggak banding, tentunya dalam 14 hari kemudian ke depan akan terjadi inkrah. Inkrah itu putusan pengadilan yang kemudian berkekuatan hukum tetap. Setelah inkrah, berarti kemudian ada eksekusi terhadap terdakwa menjadi terpidana. Gitu. Jadi nanti ada eksekusi melalui jaksa atas perintah pengadilan supaya si terdakwa kemudian menjadi terpidana dan ditahan. Pada umumnya jaksa menuntut itu kemudian hakim bisa lebih ringan atau lebih berat, tergantung pertimbangan-pertimbangan majelis dalam menilai perkara, menilai saksi, menilai bukti, menilai kelakuan dari si terdakwa. Jadi seringkali lebih ringan. Jadi kalau dituntut 5 tahun, diputus 3,5 tahun, itu sudah tampaknya sudah ada pertimbangan yang jelas dari hakim ya, majelis hakim, sehingga sudah diputus lebih ringan gitu. Nah, tinggal apakah jaksa banding, karena tuntutannya kan 5 tahun tapi diputus 3,5 tahun. Apakah jaksa banding ataukah apakah terdakwa banding? Kalau dua-duanya nggak ada yang banding, berarti nanti 14 hari kemudian inkrah final berkekuatan hukum tetap gitu. Tapi kalau banding, ya berarti belum selesai urusan pemidanaan ini lewat persidangan majelis hakim ya. Sudah terlambat. Restoratif justice itu kan adanya di wilayah penyidikan, di kepolisian, kejaksaan. Di pengadilan sih udah agak terlambat ya restoratif justice, karena hakim sudah berpendapat bahwasanya ini sudah masuk sidang sehingga harus ada putusan kan. Hukuman kalau udah disebutkan 3,5 tahun ya pasti masuk lapas ya. Nggak ada yang hukuman sudah diputus 3,5 tahun kemudian nggak ditahan gitu. Kecuali dia banding masih bisa nggak ditahan, tapi kalau sudah inkrah, sudah final ya ditahan, masukkan penjara gitu. 3,5 tahun, 8 bulan atau setahun, kecuali kalau hukumannya adalah percobaan, hukuman bersyarat. Dihukum 1 tahun penjara dengan bersyarat begitu 6 bulan masa percobaan. Kecuali ada masa percobaan, berarti orang ini nggak perlu masuk penjara begitu. Karena kalau ada hukuman percobaan gitu kan, dihukum sekian dengan percobaan bersyarat selama 6 bulan berkelakuan baik, jadi nggak perlu masuk penjara.
Tapi kalau nggak ada itu ya pasti masuk penjara. Ya kalau dia mau kontroversi sih ya bebas saja, tapi kan dia kan sudah kena hukuman ini kan, dengan hukuman 3,5 tahun ini rasanya berat lah ya, 3,5 tahun ya. Uang dihukum 5 bulan aja berat orang, apalagi 3,5 tahun. 3,5 tahun itu kalaupun ditahan nanti di bulan Juni atau Juli itu sampai tahun 2028 baru kelar itu. Gitu, jadi lama itu sebenarnya, jadi udah pantas lah dia dihukum. Walaupun kasusnya pencemaran nama baik ya, biasanya pencemaran nama baik itu kadang setahun, kadang 2 tahun, tapi ini kan 3,5 tahun ini berat. Vonis yang dijatuhkan kepada selebgram Iza Zega ternyata disambut dengan sukacita oleh Dr. Samira Farahnas yang lebih dikenal dengan nama Doktif. Dalam sebuah video yang beredar luas di dunia maya, Doktif terlihat melakukan sujud syukur atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, Malang, Jawa Timur yang memvonis Iza Zega dengan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara dan denda 10 juta atas kasus pencemaran nama baik. Video tersebut memperlihatkan Doktif mengenakan pakaian santai terlihat berlutut dan menundukkan kepala sebagai tanda rasa syukur. Dalam video itu, ia juga sempat mengucapkan kalimat yang menunjukkan rasa lega dan kebahagiaan atas vonis tersebut. Lantas, seperti apa tanggapan lain terkait vonis Iza Zega? Semangat Doktif. Semangat Doktif. Semangat Doktif. Gak ada yang membayar, gak ada yang menjaga Doktif sendiri. Jadi berhenti semua tuduhan kalian. Itu cuma ingin masyarakat mendapatkan skincare yang memang berkualitas. Jangan ada lagi pembodohan, marketing bodoh, marketing kotor yang selama ini owner skincare tukang flexing melakukan itu. Stop. Masyarakat bukan uang masyarakat, bukan untuk kalian peras. Mereka mendapatkan uang itu dengan susah payah. Mereka ingin mendapatkan skincare yang berkualitas. Jadi di sini tujuan itu cuma satu. Doktif ingin membersihkan persaingan dunia skincare menjadi sehat. Yaitu karena sudah cukup banyak jutaan wanita jadi korban. Guys, alhamdulillah vonisnya 3,5 tahun plus denda 10 juta. Kalau nggak dibayar tambah lagi 2 bulan. Subsidi 2 bulan. Doktif kemarin juga bingung loh pada saat vonis itu, kok nggak ada ya teman-temannya kemarin itu. Adanya cuman dia sama si siapa itu namanya yang pakai yang itu tuh yang ngasih jari itu. Jari Talia, oke. Bukan, Alan namanya, si Alan namanya. Yang cowok. Namanya Alan. Bukan, ya itu anak itu si Sarul kan, kalau Sarul, itu temennya Sarul, namanya siapa guys? Temennya Sarul. Namanya Alan kan ya? Namanya Alan ya guys ya. Lu abis gitu nanti kamu dia bisa. Kenapa kamu membocorkan nama asli aku? Nggak cukup Sahrul yang kau bongkar gitu ya. Jangan pakai nama aku. Tuh Fiona, betul. Enggak, bukan Fiona, Alan itu.